Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di balik rentang sejarah yang memudar, di antara butiran waktu yang tak terhitung, hiduplah seorang nabi yang penuh kesabaran dan keteguhan. Nabi Yakub alaihissalam, sosok yang diperkirakan hidup antara tahun 1837 hingga 1690 sebelum Masehi. Beliau diangkat sebagai nabi pada sekitar tahun 1750 sebelum Masehi, ketika cahaya wahyu menyinari jalan hidupnya dan membawa pesan ketuhanan bagi umatnya. Yakub adalah putra dari Nabi Ishak, cucu dari Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari garis keturunannya terpancar cahaya iman yang tak terputus. Generasi demi generasi tersambung oleh cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Riwayat menyebutkan, Yakub diutus di negeri Kanaan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina, tanah yang dipenuhi sejarah dan janji. Sebagian riwayat lain mengatakan beliau diutus di desa Nebulis, sebuah desa tenang yang terbentang di hamparan tanah penuh keberkahan. Di sanalah Nabi Yakub menjalani hidupnya dengan kesederhanaan dan bersahaja. Beliau bercocok tanam, menyentuh tanah yang subur dengan tangan penuh keberkahan. Beliau juga memelihara ternak, menghayati kehidupan penuh syukur di bawah langit yang sama, yang menyaksikan para nabi sebelumnya. Yakub dilahirkan sebagai anak kembar. Kembaran Nabi Yakub ini bernama Ish. Namun kehidupan antara Yakub dan Ish tidak berjalan rukun, seperti kebanyakan saudara kembar. Di hati Ish tersimpan dendam dan iri hati terhadap Yakub. Nabi Yakub lebih disayang oleh ibunya, dan itulah yang menjadi akar dari kebencian Ish. Suasana keluarga semakin memburuk ketika sang ayah, Nabi Ishak alaihissalam, meminta untuk mendoakan salah satu dari putranya dan memberikan berkah kenabian. Sang ibu yang menyimpan cinta mendalam kepada Yakub, diam-diam mempersiapkan Yakub untuk mendapatkan doa dan keberkahan. Sedangkan Ish tidak diajak, bahkan tidak diberitahu sama sekali. Ketika kabar itu sampai ke telinga Ish, hatinya makin panas. Ia merasa diperlakukan tidak adil, tak diberi kesempatan yang sama. Di saat Yakub menerima berkah dan doa yang begitu mulia, Ish hanya bisa menelan kecewa dan kemarahan. Persaudaraan yang rapuh itu pun mulai retak. Ketegangan dalam keluarga Nabi Ishak semakin memuncak setelah peristiwa pemberian doa dan berkah. Ish yang merasa diperlakukan tidak adil, mulai menampakkan sikap dingin dan kaku kepada Yakub. Raut wajahnya berubah, kata-katanya menjadi tajam syarat sindiran. Dendam di hatinya tumbuh semakin dalam, dan ia tak lagi menyembunyikan permusuhan itu. Yakub yang hatinya lembut dan penuh ketakwaan, merasakan luka dalam tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada tali persaudaraan yang kini terancam putus. Maka dengan hati yang berat, ia mendatangi ayahnya, Nabi Ishak alaihissalam, memohon panduan dan nasihat. "Wahai ayahku," ucap Yakub lirih, penuh hormat namun syarat duka. "Berikanlah pendapatmu, bagaimana seharusnya aku menghadapi Ish yang kini membenciku, yang selalu menyindirku dengan kata-kata yang menusuk kalbuku. Aku ingin hubungan kami kembali pulih, menjadi persaudaraan yang saling mencintai dan menyayangi seperti seharusnya." Yakub menarik napas, lalu melanjutkan, "Ish marah dan tak terima bahwa engkau memberkahi dan mendoakan aku agar memperoleh keturunan yang saleh, rezeki yang mudah, kehidupan yang makmur dan kemuliaan. Karena itu ia kini menyombongkan diri, membanggakan kedua istrinya dari suku Kanaan. Ia bahkan mengancam bahwa anak-anaknya kelak akan menjadi saingan berat bagi keturunanku dalam kehidupan, rezeki, dan pencarian makna hidup. Bermacam ancaman itu membuatku gelisah dan menyesakkan dada. Tolonglah ayah, ajarkan padaku bagaimana menghadapi keadaan ini. Berikan aku solusi agar semuanya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tanpa kebencian, tanpa dendam, dan tanpa mengorbankan kasih sayang yang Allah titipkan di antara darah yang sama." Yakub menunduk, menunggu nasihat seorang ayah sekaligus seorang nabi. Nasihat yang kelak akan membentuk jalan takdirnya sebagai manusia pilihan, yang diuji dengan kesabaran, keikhlasan, dan kerendahan hati. Nabi Ishak alaihissalam, sosok tua yang penuh kebijaksanaan,
memandang dengan sedih keadaan dua putra kembarnya yang semakin hari semakin meruncing. Beliau telah menyaksikan benih kebencian tumbuh di hati Ish, dan rasa cemas menyelimuti dirinya. Maka ketika Yakub datang memohon nasihat, sang ayah menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berat namun penuh kasih, "Wahai anakku, Yakub, aku telah terlalu tua untuk menjadi penengah antara kalian berdua. Aku khawatir, bila kelak aku tiada, saudaramu Ish akan semakin bersikap buruk padamu. Aku takut ia akan mencoba mencelakaimu, bahkan membunuhmu, demi memuaskan dendam yang kini membakar dadanya. Ia telah menghasut saudara-saudara iparnya yang berpengaruh di negeri ini, dan mencoba membangkitkan kebencian mereka terhadapmu." Nabi Ishak menatap mata Yakub yang basah oleh kesedihan. "Karena itu, menurutku yang terbaik adalah engkau berhijrah, pergilah dan tinggalkan negeri ini, agar engkau terbebas dari gangguan dan dapat hidup dengan tenang. Pergilah ke negeri Padan Aram. Di sana ada pamanmu, Laban bin Batuil. Ia orang terpandang dan disegani. Tinggallah bersamanya. Mintalah agar ia menikahkan engkau dengan salah satu putrinya. Dengan demikian kedudukan sosialmu akan terangkat dan engkau akan dihormati oleh masyarakat sana." Mendengar nasihat itu, Yakub diliputi duka yang dalam. Meninggalkan tanah kelahiran bukan hal mudah, namun ia tahu itu adalah jalan yang Allah pilihkan baginya. Dengan hati yang ikhlas, ia berkemas, menyiapkan perbekalan, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang menuju negeri asing. Ketika semuanya siap, Yakub berpamitan kepada ayah dan ibunya. Air mata mengalir tanpa mampu ditahan. Namun di antara tangis itu, ada keteguhan, ada harapan, dan ada keyakinan bahwa setiap langkahnya menuju Padan Aram adalah bagian dari rencana ilahi. Rencana yang kelak akan menyempurnakan takdirnya sebagai nabi yang mulia. Setelah meninggalkan rumah dan tanah kelahirannya, Nabi Yakub memulai perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Di depannya terhampar luas padang pasir yang seolah tak berujung, dengan langit membentang tanpa awan dan matahari yang menyengat. Namun Yakub terus melangkah, menyimpan kekuatan dalam diam dan doa. Sesekali beliau berhenti di antara hamparan pasir untuk sekedar berteduh, dan akhirnya beliau menemukan sebuah batu karang besar, satu-satunya peneduh di tengah kegersangan itu. Di bawah naungannya, Yakub melepaskan lelah, rebah, lalu terpejam. Dalam tidurnya datanglah mimpi yang begitu indah. Yakub melihat dirinya hidup dalam keleluasaan rezeki, bersama keluarga yang penuh cinta dan keturunan yang soleh serta berbakti. Ia melihat suatu kerajaan yang makmur dan damai, tempat orang-orang hidup dalam keberkahan. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tetapi seolah wahyu dari langit, menggambarkan masa depan yang cerah. Ketika terbangun, Yakub memandang sekelilingnya, hanya pasir, langit, dan sunyi. Namun hatinya tidak hampa. Ia tahu, mimpi itu bukan khayalan, melainkan janji. Janji yang telah diucapkan oleh ayahnya, Nabi Ishak, saat mengangkat tangan dan memohonkan berkah kepada putra kesayangannya. Dengan keyakinan yang kokoh dan penuh semangat, Nabi Yakub kembali berdiri melanjutkan perjalanan. Akhirnya, setelah berhari-hari menempuh perjalanan panjang, melintasi gurun yang tandus, Yakub tiba di pintu gerbang kota Padan Aram. Hatinya dipenuhi rasa syukur ketika pandangannya tertuju pada pemandangan yang menenangkan. Binatang-binatang peliharaan yang merumput di padang hijau, sementara penduduk kota hilir mudik di sekitar gerbang dengan wajah penuh kedamaian. Yakub berhenti sejenak meresapi suasana kota yang hangat dan bersahabat. Di salah satu persimpangan jalan, ia mengamati seorang penduduk yang berjalan membawa hasil ladangnya. Dengan penuh harap, ia pun bertanya tentang letak rumah pamannya, yakni Laban bin Batuel. Tentu saja tidak sulit bagi siapapun di kota itu untuk menunjukkan tempatnya. Sebab Laban adalah seorang tokoh yang sangat dikenal, kaya raya, disegani, dan pemilik peternakan terbesar di Padan Aram. Penduduk yang ditanya oleh Yakub segera menunjuk ke arah seorang gadis muda yang sedang menggembala kambing di padang rumput tidak jauh dari sana. Gadis itu begitu anggun, dengan wajah yang berseri dan mata yang jernih, seolah mencerminkan ketulusan dan kesederhanaan hidup di pedesaan. Itulah Rohil, putri Laban,
paman yang selama ini menjadi tujuan perjalanan Yakub. Dengan hati yang berdebar, Yakub melangkah menghampiri gadis itu. Ia memperkenalkan diri sebagai saudara sepupunya, putra dari Rifko, kakak perempuan ayah gadis tersebut. Meski gugup, Yakub menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa ia telah menempuh perjalanan jauh dari Kanaan untuk bertemu dengan ayahnya. Rohil mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu dengan ramah mengajaknya untuk berjalan bersamanya menuju rumah. Di perjalanan, Yakub berusaha menenangkan debar hatinya. Sementara Rohil sesekali melirik penuh rasa ingin tahu kepada pemuda asing yang baru saja dikenalnya. Setibanya di rumah Laban, Yakub diterima dengan hangat. Laban, yang sudah lama tak bertemu dengan keluarga dari pihak saudaranya, langsung memeluk Yakub dengan penuh kasih sayang. Kehadirannya disambut sebagai karunia, dan ia pun dipersilakan tinggal di rumah besar itu, seolah ia adalah putra kandung sendiri. Laban menyiapkan kamar khusus untuk Yakub, tempat yang nyaman dan layak, seakan menegaskan bahwa ikatan keluarga dan keramatamahan lebih berharga dibanding harta duniawi. Setelah beberapa waktu Yakub tinggal di rumah Laban, tibalah saatnya ia menyampaikan amanah dari ayahnya, Nabi Ishak. Dengan sopan dan penuh hormat, Yakub mengutarakan maksud kedatangannya. Ia ingin menikah dengan salah satu putri Laban, sebagaimana pesan ayahnya. Mendengar hal itu, Laban sangat senang dan menerima permintaan tersebut. Namun dengan satu syarat, Yakub diminta bekerja di peternakan miliknya selama 7 tahun sebagai mahar pernikahan. Tanpa ragu, Yakub menyetujui persyaratan itu. Dengan semangat tinggi, ia bekerja keras di peternakan terbesar di Padan Aram. Hari demi hari ia jalani dengan ketekunan dan kecintaan terhadap pekerjaannya, sembari memendam rasa cinta kepada Rohil, putri Laban yang anggun dan berhati lembut. Selama 7 tahun, dia menunggu momen saat ia bisa mengikat janji suci dengan gadis yang telah lama memikat hatinya. Akhirnya, genap 7 tahun berlalu, Yakub pun menagih janji kepada Laban untuk menikah dengan Rohil. Namun saat itu, Laban menghadapkan satu kendala yang tak terhindarkan. Adat istiadat yang berlaku melarang seorang adik menikah sebelum kakaknya. Rohil memiliki kakak perempuan bernama Laia, dan menurut adat, menikahkan Rohil lebih dulu berarti melanggar tata krama setempat. Laban memahami perasaan Yakub, tapi ia juga terikat pada adat masyarakatnya. Maka ia mengusulkan jalan tengah. Yakub menikahi Laia terlebih dahulu, kemudian setelah 7 tahun lagi, barulah ia boleh menikahi Rohil. Yakub pun mempertimbangkan dalam-dalam. Demi menjaga kehormatan adat dan tetap dapat bersama Rohil kelak, ia menerima usul itu. Akhirnya, Yakub menikahi Laia sebagai istri pertamanya. 7 tahun kemudian, ia mempersunting Rohil dan menjadikannya istri kedua. Pada masa itu, pernikahan seorang pria dengan 2 perempuan bersaudara masih diperbolehkan. Sejak saat itu, Yakub hidup bersama 2 istrinya yang merupakan saudara sekandung. Istrinya yang kurang menarik secara fisik, yakni Laia, dianugerahi keturunan anak laki-laki. Suatu hal yang sangat didambakan di masa itu. Sementara Rohil, istri kedua Nabi Yakub, merasakan perih karena belum juga diberikan keturunan. Rasa cemburu dan kegelisahan pun mulai menyelimuti hatinya, walaupun ia tetap setia dan berakhlak mulia. Pada suatu hari, ayah mereka, Laban, menghadiahkan masing-masing putrinya seorang budak perempuan. Laia menerima budak bernama Zilfa, sedangkan Rohil diberi budak bernama Bilha. Karena tak kunjung hamil, Rohil merelakan Bilha untuk dinikahi Nabi Yakub, agar ia bisa memiliki keturunan melalui budaknya itu. Yakub pun menikahi Bilha, dan darinya lahir 2 anak laki-laki. Melihat itu, Laia pun merasa cemburu dan melakukan hal serupa. Ia memberikan budaknya, Zilfa, kepada Yakub sebagai istri. Zilfa juga kemudian melahirkan 2 putra. Kini, Nabi Yakub memiliki 4 istri, Laia, Rohil, Bilha, dan Zilfa. Dari ketiga istrinya, Laia, Bilha, dan Zilfa, Yakub telah mendapatkan 10 anak, sementara Rohil belum membuahkan keturunan. Namun dengan kesabaran dan ketulusan doa, Allah akhirnya mengabulkan permohonan Rohil. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang tak biasa, berwajah elok, berhati mulia,
dan kelak menjadi seorang nabi besar yang dikenal sebagai Nabi Yusuf alaihissalam. Beberapa tahun kemudian, Rohil kembali dianugerahi seorang putra yang diberi nama Bunyamin. Maka, lengkaplah keturunan Nabi Yakub dengan 12 putra, masing-masing dari keempat istrinya. Dari Laya, Rubel, Syamun, Lawi, Yahuza, Rubalun, dan Yasir. Dari Rohil, Yusuf dan Bunyamin. Dari Bilha, Dan dan Naftali. Dari Zilfa, Jad dan Asir. Ke-12 anak laki-laki Nabi Yakub inilah kelak menjadi leluhur 12 suku besar Bani Israel. Seluruh bangsa Yahudi yang datang setelahnya adalah keturunan dari putra-putra Nabi Yakub ini. Kisah menakjubkan ini bersumber dari literatur Israiliyat yang telah diriwayatkan oleh para ahli kitab dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisas Al-Anbiya, serta dijelaskan pula dalam kitab-kitab tafsir ulama lainnya. 20 tahun pun telah berlalu sejak Nabi Yakub menetap di Padan Aram. Selama itu pula hidupnya dihiasi berbagai keberkahan. Bersama 4 istrinya dan 12 putranya, Nabi Yakub membangun kehidupan yang tenang dan harmonis. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan rezeki yang berlimpah. Berkat kerja keras dan ketulusannya dalam berikhtiar, ternak dan harta kekayaan Yakub semakin bertambah. Ladang-ladang menjadi subur di bawah pengelolaannya, dan peternakan miliknya berkembang pesat hingga ia menjadi sosok yang paling kaya di negeri tersebut. Pamannya, Laban bin Batuel, menyaksikan perubahan hidup Nabi Yakub dengan rasa takjub. Dulu, Laban dikenal sebagai orang terkaya dan paling berpengaruh di Padan Aram. Tetapi kini, 20 tahun setelah Yakub datang sebagai penduduk baru, keadaan berubah. Kekayaan Yakub telah melebihi kekayaan pamannya sendiri. Hal yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Laban kagum bukan hanya pada jumlah harta atau kekayaan yang diraih Yakub, tetapi juga pada caranya meraih semua itu. Yakub bekerja dengan ketekunan yang luar biasa, kejujuran yang tidak tergoyahkan, dan ketakwaan yang selalu menjadi pelita dalam setiap langkahnya. Itulah yang membuat segala urusannya diberkahi oleh Allah. Kekayaan Nabi Yakub bukan hanya berupa ternak yang berlipat ganda atau ladang-ladang yang subur, melainkan juga kemuliaan akhlaknya, kesetiaan keluarganya, dan kehormatan yang diraihnya di tengah masyarakat. Kemudian turunlah wahyu Allah kepada Nabi Yakub. Sang Pencipta memerintahkannya untuk kembali ke negerinya, tanah kelahirannya. Perintah itu datang sebagai petunjuk sekaligus pengingat bahwa perjalanan Yakub di Padan Aram telah mencapai akhirnya. Dengan penuh hormat dan ketenangan, Nabi Yakub menemui pamannya, Laban bin Batuel. Ia menyampaikan bahwa Allah telah memerintahkannya untuk pulang bersama seluruh istri, anak-anaknya, dan harta kekayaan yang dianugerahkan kepadanya. Yakub berbicara dengan tulus, seraya memohon izin sekaligus berpamitan. Laban mendengarkannya dengan hati yang terharu dan penuh rasa hormat. Ia tahu, keponakannya bukan hanya datang sebagai penolong atau pekerja, tetapi pergi sebagai seorang hamba Allah yang telah mengangkat martabat keluarga melalui kemuliaan akhlak dan keberkahan hidupnya. Tanpa ragu, Laban mengizinkan kepergian Yakub dan keluarganya, bahkan mendoakan keselamatan dan keberkahan bagi mereka. Pintu perpisahan itu terbuka bukan dengan kesedihan, tetapi dengan rasa syukur. Karena perjalanan Nabi Yakub bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan langkah menuju takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Perjalanan penuh dengan hikmah dan keluhuran. Meskipun hatinya dipenuhi kegembiraan karena segera kembali ke kampung halaman, Nabi Yakub tak bisa menepis kegelisahan yang menghantuinya. Bukan tentang perjalanan panjang yang ditempuh, bukan pula tentang masa depan yang belum terungkap, tetapi tentang Ish, saudara kembarnya, yang dulu pernah memendam rasa benci, iri dan dendam kepadanya. Ish pernah berjanji akan membunuhnya karena merasa ditipu dan dikhianati. Meskipun itu terjadi dalam skenario takdir dan ketetapan Allah. Hari-hari berlalu, tahun demi tahun terlewati, namun luka itu belum tentu sembuh. Yakub pun bertanya dalam hati, apakah dendam itu masih menyala, ataukah waktu telah melembutkan hatinya? Pikiran itu membuatnya semakin resah, namun ia tetap melangkah, berserah pada Allah sambil mempersiapkan segala ikhtiar.
Setibanya di gerbang kota, sebelum memasuki tanah kelahirannya, Nabi Yakub mengambil langkah bijaksana. Ia mengirim utusan lebih dulu untuk menemui Ish, yang kini telah menjadi seorang pemuka dan penguasa besar di wilayah tersebut. Utusan itu membawa kabar dan bukan dengan tangan kosong. Yakub mengirimkan hadiah yang luar biasa banyak dan mahal, sebagai tanda kerendahan hati dan penghormatan. 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta betina dengan anak-anaknya, 40 sapi betina dan 10 sapi jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semua itu ia bagi menjadi beberapa rombongan kecil agar sampai bertahap sebagai aliran penghormatan dan perasaan tulus. Setiap rombongan membawa pesan, "Ini hadiah dari hambamu Yakub. Dia datang di belakang kami dengan penuh kerendahan." Ish yang menerima itu tercekat dalam hati, bukan hanya karena jumlahnya, tapi karena maknanya, kerendahan, permohonan maaf, dan ketulusan seorang saudara yang kembali, bukan untuk bersaing, tapi untuk berdamai. Kemudian Ish segera mendatangi Nabi Yakub, tapi bukan seorang diri. Ia datang bersama ratusan pasukan berkuda. Melihat itu dari kejauhan, Nabi Yakub kembali dilanda ketakutan. Beliau mengira Ish dan pasukan akan membunuh dirinya. Namun ketika Ish turun dari kudanya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia tak menghunus pedang, ia tak memerintahkan serangan, ia justru berjalan mendekat dan merangkul Nabi Yakub dengan hangat. Air mata mereka pun tumpah. Dendam yang dulu membara kini luluh oleh kasih sayang persaudaraan. Takdir Allah sungguh sangat bijaksana. Mereka berdamai secara hati, secara jiwa. Namun setelah itu mereka tidak hidup berdampingan. Ish mengajak Yakub berjalan bersama dalam perlindungan, tapi Yakub dengan rendah hati menolak demi keluarganya yang lemah. Mereka akhirnya berpisah dengan penuh hormat. Ish menetap di Seir, Edom, sementara Yakub melanjutkan perjalanan dan tinggal di Kanaan. Demikianlah kisah Nabi Yakub dan saudara kembarnya yang bernama Ish. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari konflik, rasa iri dan dendam membara, namun berakhir dengan pelukan hangat dan perdamaian yang tulus. Ini bukan sekadar kisah dua manusia, tetapi gambaran nyata bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menata takdir dengan penuh hikmah, bahwa permusuhan dapat berubah menjadi kasih sayang, dendam dapat luluh menjadi kedamaian, selama ada niat baik, usaha tulus, dan keimanan yang teguh. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tali persaudaraan, betapapun retaknya, memiliki kesempatan untuk diperbaiki. Bahwa bukan darah yang menyatukan, melainkan hati yang lapang dan cinta yang tulus. Dan bahwa Allah senantiasa bersama hambanya yang berserah. Sebuah pelajaran indah dari zaman para nabi untuk zaman kita. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.